Indonesia, dengan segala keberagaman masyarakatnya, terus menghadapi tantangan dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis. Namun, di tengah hiruk-pikuk situasi bangsa belakangan ini, nilai-nilai ajaran Wali Songo sejak abad ke-15 ternyata tetap punya relevansi kuat dalam peradaban sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Di antara para Wali Songo, ada satu sosok yang dijuluki Bapak Para Wali, yaitu Sunan Ampel. Ia bukan sekedar pendakwah, melainkan juga guru besar yang melahirkan generasi wali penerus perjuangan Islam di tanah Jawa. Pada episode kedua Jelajah Wali Songo ini, kita akan menelusuri ajaran-ajaran para wali, diawali dari masa Sunan Ampel yang ternyata masih relevan meski sudah 5 abad berlalu. Yuk kita susuri kisahnya. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau berasal dari Champa, Vietnam. Ibunya Dewi Chandrawulan adalah putri Raja Champa kala itu. Meski ada beberapa perdebatan tentang asal-usulnya, tetapi sumber yang paling populer menyebut ayah Sunan Ampel adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang merupakan nama lain dari Sunan Gresik, wali pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Menurut buku Atlas Wali Songo, karya Agus Sunyoto, Sunan Ampel datang ke Jawa sekitar abad ke-15. Saat itu, Sunan Ampel tiba, kerajaan Majapahit sedang mengalami kemunduran. Konflik internal antar bangsawan, perebutan kekuasaan, serta pengaruh budaya asing membuat kerajaan melemah. Sunan Ampel kemudian menetap di Surabaya dan mendirikan masjid dan pesantren di daerah Ampel Denta. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam pertama di Jawa Timur. Di sanalah ia mendidik murid-muridnya yang kelak menjadi tokoh besar dalam penyebaran agama Islam. Salah satu ajaran terkenal Sunan Ampel adalah Moh Limo, ajaran yang bertujuan membenahi kondisi masyarakat Majapahit saat itu, sekaligus membangun akhlak masyarakatnya dengan menolak 5 perbuatan buruk. Pertama adalah moh main yang artinya tidak berjudi. Kedua, moh ngombe artinya tidak meminum alkohol. Ketiga, moh maling artinya tidak mencuri. Keempat, moh madat artinya tidak mengkonsumsi narkoba atau candu. Kelima yang terakhir adalah moh madon, artinya tidak berzina. Mbah Sunan Ampel diberi izin untuk berdakwah karena pada waktu itu di kerajaan Majapahit ini sangatlah istilahnya liar, marak perjudian, marak berzinahan dan lain sebagainya. Karena Mbah Sunan Ampel adalah sosok seorang yang memang ahli dalam hal itu, bisa dibilang, sehingga Mbah Sunan Ampel diizinkan untuk membangun masjid, istilahnya diberi oleh kerajaan Majapahit sebuah tanah yang kita kenal sebagai Ngampel Dento. Ngampel itu kan dari kata-kata dipinjami. Menengok situasi Indonesia saat ini, ajaran Moh Limo Sunan Ampel sangat relevan. Maraknya korupsi, narkoba, judi online, dan penurunan moral masyarakat menjadi bukti nilai-nilai ajaran Sunan Ampel tetap penting untuk terus dilestarikan. Judi online atau judol misalnya, menjerat banyak kalangan, banyak orang terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, kehilangan istri atau suami, hingga terjebak dunia kriminal. Sementara korupsi sudah mengakar di masyarakat bawah hingga atas. Padahal korupsi merugikan ekonomi negara, memperlambat pembangunan, menurunkan kualitas layanan publik, dan memperparah kemiskinan. Ajaran moh main dan moh maling Sunan Ampel seakan menjadi peringatan abadi bahwa kebiasaan buruk ini selalu merusak peradaban sejak zaman Majapahit hingga era modern kini. Relevansi ajaran Sunan Ampel berlanjut ke generasi penerusnya, baik keturunan maupun para murid yang sebagian diantaranya termasuk Wali Songo. Kedua putra Sunan Ampel yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Bonang dikenal melalui dakwah lewat kesenian musik seperti syair dan gamelan.
Adapun Sunan Derajat atau Raden Kasim adalah putra Sunan Ampel yang dikenal sebagai wali berjiwa sosial tinggi yang menekankan dakwah melalui kesejahteraan sosial ekonomi dan pendidikan akhlak. Beliau mendidik masyarakat sekitar untuk memperhatikan nasib fakir miskin, mengutamakan kesejahteraan umat, beretos kerja tinggi, punya solidaritas sosial, dan gotong royong. Beliau juga dikenal sebagai Mahaguru Pendidikan Islam karena mengangkat derajat pendidikan Islam dan melestarikan pendidikan pondok pesantren. Hingga kini jejak pendidikan pondok pesantren yang dirintis Sunan Derajat diteruskan oleh keturunannya, bahkan melahirkan pondok-pondok pesantren lain di penjuru Jawa Timur. Ajaran Sunan Derajat dalam menyebarkan Islam dikenal sebagai Pepali Pitu. Di antaranya menekan gejolak nafsu indrawi dan sikap welas asih pada yang membutuhkan. Nilai-nilai ajaran Sunan Derajat itu pun masih sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Sikap welas asih dan empati yang sangat penting di tengah ketimpangan sosial bangsa. Saat ratusan ribu warga kehilangan pekerjaan, banyak pejabat dan publik figur memamerkan kekayaan alias flexing. Padahal semangat kepedulian dan gotong royong seperti diajarkan Sunan Derajat adalah kunci mendorong kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Masih di Jawa Timur, ada Sunan Giri yang juga murid Sunan Ampel. Ia mendirikan kerajaan Giri Kedaton dan menjadi pemimpin spiritual besar di Gresik. Sementara di Jawa Tengah terdapat Sunan Kudus yang silsilahnya memiliki beberapa versi. Salah satunya menyebutkan sebagai cucu dari Sunan Ampel. Di wilayah Jawa Tengah lainnya, terutama di Demak, ada murid Sunan Ampel yang namanya begitu diagungkan dengan ajaran-ajaran transendentalnya, ialah Sunan Kalijaga. Senapas dengan Sunan Bonang dan Sunan Kudus, metode dakwah Sunan Kalijaga sangat unik karena menggunakan pendekatan budaya dan seni lokal seperti wayang kulit, gamelan, dan tembang-tembang Jawa. Warisan-warisan Sunan Kalijaga menekankan toleransi, kesederhanaan, dan pendekatan kultural dalam beragama. Ini semua masih relevan di era modern karena dapat menjadi contoh dalam membangun hubungan harmonis, mengatasi gaya hidup konsumtif, dan menjangkau masyarakat dengan bijaksana. Diawali Sunan Ampel, nilai-nilai ajaran Wali Songo kendati berusia ratusan tahun masih sangat relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Terutama saat muncul banyak pesimisme warga soal situasi negara yang penuh ketidakadilan dengan menyematkan tagar Indonesia gelap. Ajaran toleransi, sikap mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi serta menciptakan sosial ekonomi adil dan merata seyogianya menjadi pedoman para pemimpin membangun pemerintahan yang bersih, transparan, serta pro rakyat. Wali Songo telah mengajarkan nilai-nilai transendental yang menekankan harmoni kehidupan spiritual dan duniawi demi tercipta masyarakat yang sejahtera, damai, dan berkeadilan.